Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Subprime Detector. Teman-teman semua, seorang jenderal Israel mengakui bahwa tentaranya tak berani untuk berhadapan head to head dengan pasukan elit dari Indonesia. Hal ini tentu tidak akan rekan-rekan temui dari berbagai media-media western atau media barat, dan juga akan sangat sulit teman-teman untuk dapat informasinya. Karena informasi ini memang adalah sebuah rahasia yang berusaha ditutup-tutupi oleh pemerintah Zionis Yahudi. Ya, ini informasinya bocor teman-teman semua tak kalah seorang jenderal Israel diwawancarai mengenai kemungkinan terjadinya perang berskala regional. Sebenarnya apa itu perang skala regional? Jika kita melihat konflik Israel dan Gaza itu sama seperti konflik dulu Indonesia dengan Aceh atau Indonesia dengan Papua. Jadi itu adalah konflik dalam negeri. Tapi ya, ini perang berskala regional ini adalah perang yang melibatkan lebih dari dua negara. Bisa jadi satu negara dilawan oleh tiga negara atau dua negara melawan empat negara ya. Contohnya misalnya ini Israel melawan Lebanon, melawan Mesir, melawan Yaman. Nah, itu sudah masuk perang berskala regional ya. Nah, kenapa Israel ya teman-teman takut dengan perang skala regional? Kita tahu nanti di akhir zaman ya, menurut keyakinan umat Islam ya, umat Muslim, di akhir zaman itu akan terjadi huru hara besar atau perang besar akhir zaman, di mana nanti seluruh umat Muslim seluruh dunia akan bersatu di bawah panji Islam dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ya, ini menurut keyakinan umat Muslim. Nah, nanti teman-teman semua, pasukannya, mayoritas pasukan dari pasukan Imam Mahdi ini, jika kita melihat ya logikanya, Indonesia ini adalah salah satu negara muslim. Negara muslim terbanyak dengan populasi muslim terbanyak. Jadi jika kita melihat logikanya, komposisi pasukan Islam itu kebanyakan insya Allah dari Indonesia. Ya, teman-teman boleh setuju ataupun tidak. Tapi inilah logikanya. Logikanya jika populasi muslim terbanyak ada dari Indonesia, jadi nanti pasukannya juga pasukan Islam ya, pasukan yang dipimpin Imam Mahdi, insya Allah juga ya mayoritas kebanyakan dari Indonesia. Jadi saya tidak berlebihan rasanya jika saya berani berkata bahwa Israel ini tidak berani menghadapi pasukan-pasukan elit dari Indonesia atau para pejuang-pejuang Indonesia. Nah, informasi ini teman-teman bocor tak kala jenderal ini diwawancara terkait kemungkinan terjadinya konflik berskala regional. Informasi ini dirilis 1 bulan yang lalu teman-teman di salah satu artikel di media Pars Today. Di artikel yang berjudul Jenderal Rezim Zionis akui Israel tidak mampu hadapi perang regional. Nah, saya akan bacakan singkatnya. Purnawirawan Jenderal Rezim Zionis mengakui bahwa tentara Israel belum siap memasuki perang regional, di mana ribuan roket dapat diluncurkan setiap hari ke wilayah pendudukan. Menurut kantor berita Sputnik, Yitzhak Brik hari Minggu 28 Mei 2023 mengatakan bahwa Israel tidak memiliki kemampuan untuk memasuki perang regional di front utara dan selatan, terutama kemungkinannya terjadi konflik dengan Hizbullah Lebanon. Brik menilai statement Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata rezim Zionis 2 hari yang lalu menjadi indikasi terjadinya peristiwa di tubuh internal militer Israel yang membuktikan ketakutan dan kepanikan mereka terhadap aksi Syahid Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, yang tidak disadari oleh Zionis. Mantan jenderal rezim Zionis ini mengakui bahwa lebih dari 100.000 cadangan pasukan harus siap bertugas dalam perang regional yang akan datang. Sebelumnya, Syahid Hasan Nasrullah dalam peringatan Hari Perlawanan, kami selalu memperingatkan tentara Israel untuk tidak salah perhitungan dan menegaskan kami tidak takut menghadapi kalian. Salah besar jika rezim Zionis berpikir bahwa mereka hanya akan terlibat pertempuran dengan Palestina atau Lebanon saja dalam perang besar akhir zaman, ujar Nasrullah. Pada tanggal 25 Mei tahun 2000 lalu, rezim Zionis mengalami kekalahan telak dari Hizbullah Lebanon. Kekalahan ini selain menghancurkan martabat dan kredibilitas Israel, juga menerima pukulan telak yang memalukan dari Lebanon.
Nah, teman-teman, ya. Jadi Israel ini benar-benar akan segera cepat atau lambat menghadapi perang regional, perang skala besar dan bahkan bisa jadi pemicu perang dunia ketiga. Indonesia pun pasti akan mempunyai kontribusi nyata, kontribusi besar dalam perang besar akhir zaman nanti. Kita tak akan lagi menganut gaya politik non-blok. Karena dalam nubuah nanti hanya akan ada dua kubu nih teman-teman. Ada kubunya Imam Mahdi, pasukan muslim ya, pasukan gabungan muslim dan Nasrani dan satu lagi ya, nanti ada pasukannya Dajjal yang dipimpin oleh Yahudi Israel. Nah, tinggal pilih kita mau yang mana, enggak ada abu-abu, enggak ada netral ya. Jadi nih teman-teman semua, jadi enggak berlebihan rasanya jika saya menyebutkan bahwa Israel itu enggak berani kalau misalnya harus menghadapi perang berskala regional. Bisa dibayangkan kalau misalnya nanti Indonesia menurunkan pasukan-pasukan terlatihnya ke Gaza. Ada Lebanon, ada Yaman, ada Turki, ada Iran, ada Mesir ya, menggempur Israel habis-habisan. Maka nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bahwa akhir zaman nanti seluruh Yahudi itu akan habis, seluruh orang Israel ya, orang Yahudi itu akan habis. Rasanya bukanlah sebuah hal yang mustahil saat ini. Jika kita melihat nanti umat Islam di seluruh dunia ini bersatu, ya itu bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, arahnya sudah mulai ke sana nih teman-teman semua. Bahkan ya, ini Menlu Amerika Serikat, Anthony Blinken sudah mengakui ya bahwa ancaman perang berskala besar, ancaman perang regional ini semakin nyata. Di artikel ini, teman-teman semua, di artikel yang dirilis oleh kompas.com yang berjudul Pertempuran Makin Sengit, Upaya Redam Perang Israel Hamas Agar tak meluas kian sulit. Di sini Amerika ini memang saat ini lagi ketar-ketir. Amerika Serikat ini sedang dibuat panik lantaran perang berskala regional ini bisa kapan saja meletus. Nah, untuk informasinya ya, di sini Anthony Blinken, Menlu-nya Amerika ini lagi jalan-jalan teman-teman. Lagi safari diplomasi ke negara ini ya, ke Yaman, ke Qatar, ke Lebanon, ke Mesir. Jadi lagi panik, dibuat benar-benar pusing dengan tingkah laku Israel. Jadi Anthony Blinken ini kayak Menlu kita dulu, Bu Retno ya. Bu Retno kan dulu dari Amerika nih. Terus ke Cina, dari Cina ke Rusia, udah dari Rusia ke Inggris ke Prancis, terus ke berbagai negara-negara lain. Sama seperti itu, cuman bedanya kalau misalnya Bu Retno ini misinya misi perdamaian untuk membuka mata dunia agar mendukung Palestina, nih Anthony Blinken ini jalan-jalan ke negara-negara Timur Tengah ya, terutama yang perbatasan dan berkonflik dengan Israel, minta agar Israel jangan dikeroyok ya. Karena Amerika paham kalau misalnya Israel dikeroyok, Israel nggak akan menang. Dan Amerika juga sudah kehabisan dana untuk mendanai dua perang sekaligus. Ada Ukraina, ada juga perang di Gaza. Ini benar-benar menghabiskan dana Amerika Serikat, teman-teman. Dan ekonomi Amerika bisa sangat terguncang jika perang ini terus berlanjut. Amerika tak mau Ukraina jatuh ke tangan Rusia, juga tak mau Israel lenyap dari peta dunia. Ya, akhirnya Amerika pun memilih jalur diplomatis. Setelah kalah selama 3 bulan ya, 3 bulan menempatkan pasukannya USS Gerald di perbatasan Israel di perairan Laut Merah ya untuk menjaga Israel biar nggak dikeroyok. Akhirnya mereka pun menarik diri ya dari konflik ini dan memilih untuk menggunakan jalur diplomatis yang lebih murah ya, lebih murah daripada ketimbang harus terjadinya perang berskala regional di Timur Tengah. Nah, mungkin itu teman-teman semua ya. Informasinya memang ini tidak akan berita terkait Jenderal Israel mengakui takut menghadapi pasukan Indonesia tidak akan teman-teman temui karena ini telah ditutup-tutupi oleh tentara Zionis, oleh pemerintah Netanyahu. Mereka itu ingin memperlihatkan Israel kuat, Israel superior, Israel yang tak terkalahkan, tapi jenderalnya sendiri mengaku ketakutan. Jenderalnya sendiri mengaku tak mampu perang skala regional.
Apalagi kalau misalnya nanti pasukan kita, pasukan Indonesia yang terkenal sangat terlatih di medan pertempuran, perang gerilya ya, masuk ke sana membantu para pejuang, saya yakin Israel pasti hanya tinggal menunggu hari bisa terusir kembali ke lautan. Ya itu saja teman-teman semua, setuju atau tidak itu bergantung ke teman-teman semua, ini opini saya ya. Kita tentu bakal update terus perkembangan di Gaza di bulan ketiga ini, hari ke-96 kalau nggak salah ya, konflik Israel dengan Gaza. Info-info terbarunya masih terjadi pertempuran di Gaza Selatan. Itu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.